Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali membahas tentang film Satria Dewa Gathotkaca dan juga universe-nya Satria Dewa Semesta. Kemarin kan Gathotkaca barusan merilis first look-nya, dan saat merilis first look-nya mereka juga mengumumkan lini masa terbaru dari Satria Dewa Semesta, urutan filmnya, dan ini udah aku bahas di videoku yang kemarin ya. So, setelah film Satria Dewa Gathotkaca, rencananya mereka akan merilis film Satria Dewa Arjuna, dan setelah itu Satria Dewa Srikandi. Jadi, 3 film pertamanya adalah Gathotkaca, Arjuna, dan Srikandi. Sepertinya mereka bertiga ini adalah 3 jagoan utamanya. Ibaratnya kayak Superman, Batman, sama Wonder Woman. Kayak gitu ya, 3 pas ya. Banyak dari kalian yang pengen aku bikin video fancast siapa kira-kira yang menjadi Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Srikandi, dan segala macamnya, dan juga musuh-musuhnya ya. Dan aku juga memang pengen banget bikin video fancast lagi, karena udah lama banget ya aku nggak bikin video fancast ya. Tapi untuk sekarang, sepertinya aku pengen fokus ke Srikandi dulu. Untuk sekarang. Karena apa? Karena 3 film pertamanya itu yaitu Gathotkaca, Arjuna, dan Srikandi. Kita udah tahu Gathotkaca diperankan oleh Rizky Nasar. Lalu Arjuna diperankan oleh Omar Daniel. Tapi kira-kira Srikandi diperankan sama siapa? Aku punya sih beberapa kandidat. Seperti yang bisa kalian saksikan di judul ini. Ada 2 nama yang menurutku sangat-sangat berpotensi sekali. Dan aku akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah Agni Nihak. Agni Nihak ini bisa dibilang favoritnya banget ya bagi para penggemar film-film laga di Indonesia ya. Terutama film superhero. Karena dia sudah membuat kita jatuh cinta di film Wiro Sableng sebagai Rara Murni. Aksinya bener-bener keren banget gitu kan. Dia atlet taekwondo by the way. Dia atlet taekwondo. Terus sekarang dia ikut berperan di film Satria Dewa Gathotkaca. Dan di perannya di situ agak mencurigakan karena dia hanya ditulis sebagai polisi. Nggak ada namanya, nggak ada apanya, dia hanya disebut perannya sebagai polisi wanita. Mencurigakan sih, mencurigakan banget sih, dan ini bikin beberapa orang yakin sepertinya ada yang ditutup-tutupi di sini. Banyak yang berpikir kalau Agni Nihak ini akan menjadi seorang jagoan di Satria Dewa Semesta. Dan kalau kita berpikir tentang jagoan cewek di film Satria Dewa Semesta, otomatis kita langsung mikirnya Srikandi kan ya. Karena yang baru diumumkan memang cuman Srikandi. Sebenarnya ada satu lagi sih ya jagoan cewek di Satria Dewa Semesta, yaitu salah satu dari Nakula dan Sadewa, yaitu Sadewa. Sadewa rumornya akan dirubah menjadi perempuan bernama Sadewi. Karena di game Battle of Satria Dewa, playable karakternya adalah Nakula dan Sadewi. Jadi iya, Sadewi sepertinya yang akan jadi perempuan di sini. Tapi ini pun masih rancu karena beberapa waktu yang lalu Instagram Satria Dewa Studio merilis gambar Nakula dan Sadewa sebagai 2 orang pria. Semuanya laki-laki, nggak ada Sadewi di situ. Semua jadinya Sadewa. Jadi ini agak rancu nih. Mereka kira-kira akan mengambil yang mana? Akan mengambil Sadewi atau Sadewa nih? Karena seperti yang kita tahu, konsep yang lama sepertinya sudah tidak dipakai. Sekarang mereka memakai konsep yang baru. Udah aku jelaskan di videoku yang sebelumnya ya. Jadi untuk jagoan cewek, sepertinya kita hanya bisa fokus ke Srikandi dulu untuk sementara. Jadi banyak sekali orang yang curiga kalau Agni Nihak ini kemungkinan besar adalah pemeran Srikandi. Hanya saja dia sedang ditutupi. Dan di situ hanya disebutkan kalau dia berperan sebagai seorang polisi. Dan ini menurutku make sense karena Agni Nihak ini nama yang besar kan. Dia populer banget di film-film action Indonesia kan. Dia juga keren banget. Aku juga sempat pernah bikin video zaman dulu kan. Berteori kalau Agni Nihak kemungkinan akan menjadi Srikandi. Karena menurutku seperti itu. Sampai sekarang pun kalau boleh jujur aku masih berpikir seperti itu. Hanya saja ada nama kedua yang mulai aku pertimbangkan. Sepertinya dia juga berpotensi untuk menjadi Srikandi. Dan aku agak-agak curiga kalau memang sebenarnya orang ini yang aslinya jadi Srikandi bukan Agni Nihak. Siapakah dia? Dia adalah Ismi Melinda. Dia agak rumit sih sebenarnya karena di film Satria Dewa di situ dia diumumkan akan berperan sebagai seorang preman cewek, salah satu anak buah dari Aswatama. Lagi-lagi sama seperti Agni Nihak, perannya nggak disebut namanya sebagai siapa, dia hanya disebutkan sebagai preman cewek. So agak mencurigakan, tapi agak-agak bikin orang nggak mikir ke arah sana karena dia adalah bagian dari Kurawa, salah satu anak buah Aswatama. Aku juga nggak pernah sekalipun mikir ke arah sana. Tapi salah satu temanku yang kayaknya sih dia nggak mau disebutin namanya ya, nggak apa-apa. Dia mengirimkan gambar ini.
Dan ini bikin kita curiga karena kami berdua pernah melihat konsep art dari Sri Kandi, tapi nggak ada mukanya. Kita bener-bener nggak lihat ada mukanya. Aku agak susah juga sih ya ngasih tahu ke kalian karena aku nggak bisa kasih lihat fotonya. Tapi yang jelas, kami berdua pernah melihat konsep art Sri Kandi yang nggak ada mukanya, cuman badannya doang. Tapi itu jari-jarinya mirip banget, men. Kita bener-bener sebelahin ya. Itu mirip banget sama-sama jari-jarinya dia. Itu hal pertama yang bikin kita curiga. Masih belum yakin, kita nyoba ngecek postingan Instagram dia yang lain dan lalu kita nemu video dia sedang latihan memanah. Bahkan temanku pernah lihat video story atau apa, Ismi Melinda sedang latihan memanah pakai kaos Satria Dewa Studio, Satria Dewa Gatot-Kaca. So, jujur ya, semua petunjuk sejauh ini hanya mengarah ke Ismi Melinda. Tapi, dia berperan sebagai seorang preman anak buah Aswatama. Dia bagian dari kelompok Kurawa. Ini membuatku berpikir, ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Jadi aku berteori kalau ada kemungkinan, kalau sebenarnya titisan para Pandawa itu dilahirkan di keturunan para Kurawa. Tujuannya untuk menyelamatkan mereka semua. Karena nggak akan ada yang menyangka kalau para anak-anak Kurawa ini sebenarnya adalah titisan dari para Pandawa. Menurutku ini agak kontroversial, tapi make sense banget. Bisa jadi sebenarnya Sri Kandi disembunyikan di sini, di salah satu anak buah Aswatama. Ini bener-bener mind-blowing banget loh, dan aku jujur percaya, aku sangat percaya dengan teori ini. Menurutku ini teori yang bagus banget, masuk akal banget. Dan bisa jadi Agni Nihak yang berada dalam kelompok Pandawa sebenarnya bisa jadi dia adalah titisan dari Kurawa. Bisa jadi juga enggak. Bisa jadi juga dia bukan titisan dari siapa-siapa. Tapi men, kalau aku berpikir Agni Nihak jadi super villain. Agni Nihak jadi super villain kayaknya keren banget ya. Aku suka sama ide itu. Sebenarnya dalam hati kecilku aku pengen banget Agni Nihak pengen jadi Sri Kandi ya. Pengen dia jadi jagoan ceweknya. Tapi kalau dia jadi super villain cewek, kayaknya itu bakalan lebih menarik sih. Karena, sorry, aku memang dari dulu memang lebih suka ke arah para super villain ya. Menurutku para super villain itu didesain jauh lebih keren. Mereka kelihatan lebih beres dan segala macam. Jadi, bayangin Agni Nihak sebagai seorang super villain dari kelompok Kurawa. Aku jujur lebih suka ke arah situ sih. Aku harap semoga ini benar-benaran kejadian sih. Ismi Melinda menjadi seorang Sri Kandi dan Agni Nihak menjadi seorang super villain. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Atau kalian lebih suka kalau Agni Nihak menjadi Sri Kandi, sementara Ismi Melinda stay menjadi super villain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Oh ya, kalau kalian disuruh milih fancast untuk Yudhistira dan juga Bima, kira-kira siapa yang bakalan jadi fancast kalian? Pertama, Bima itu karakternya sangar, badannya gede gitu kan. Sementara kalau Yudhistira, karakternya lebih kalem, dia bijak, dia yang paling tua di antara Pandawa, dan dia bijak, bijaksana, kalem, dan segala macamnya. Ya, tipe-tipe yang seperti itu ya. Jadi kira-kira siapa fancast kalian, menurut kalian, siapa yang paling cocok menjadi Yudhistira dan juga Bima? Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para jagoan-jagoan Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.